Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fikri akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistem untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Yang kedua yaitu tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama produktivitas, yaitu adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber yang dipergunakan ataupun output. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, kualitas, yaitu menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang ataupun jasa. Yang ketiga, efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Dan yang keempat, efisiensi adalah perbandingan antara rencana dan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input sumber daya dengan output, yaitu suatu kegiatan yang dikatakan efisiensi bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Yang ketiga yaitu pendekatan manajemen. Yang pertama, empirikal atau kasus. Ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian khusus yang telah dialami di masa lalu. Yang kedua yaitu perilaku antar pribadi, yaitu ilmu dan praktek manajemen dipelajari melalui hubungan antara pribadi dan organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Yang ketiga, perilaku kelompok, yaitu suatu tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan daripada kepada hubungan antara pribadi. Dan yang keempat, sistem sosial atau sistem sosial kooperatif, yaitu memadukan antara pribadi dengan kelompok, bahwa mempelajari manajemen dapat dilakukan dengan mempelajari hubungan antara manusia sebagai sosial yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, sistem sosial teknikal, yaitu bahwa sistem teknikal memberi peranan besar sistem sosial sehingga perilaku dikembangkan dan praktik. Yang keenam yaitu teori keputusan, bahwa manajer adalah pengambil keputusan sehingga pengembangan manajemen ada pada kemampuan dan keahlian mengambil keputusan. Yang ketujuh, sistem mempelajari bagian-bagian interorganisasi dan hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi. Matematikal atau manajemen section, yaitu mempelajari manajemen secara matematikal atau melalui pengkajian modal alat identifikasi problem dan penilaian alternatif. Yang 9 yaitu kognigensi, adalah manajer diukur dari kontribusinya memberikan saran praktik manajer yang cocok untuk suatu situasi tertentu. Yang ke-10 yaitu peran manajerial, observasi yang dilakukan manajer untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi perasaan
bersifat umum bagi manajer. Yang keenam, prinsip-prinsip manajer. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Yang kedua yaitu mekanisme kerja. Yang ketiga, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang kelima yaitu sifat-sifat dan kemampuannya. Dan yang keenam, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Fungsi manajer. Kehadiran manajer adalah dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi manajer sari para ahli. Fungsi manajer yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksanakan funding planning, organizing, staffing, coordinating, learning, reporting, controlling. Namun demikian dalam pengorganisasian dapat dibagi dua, yaitu fungsi manajer pada tingkat tinggi level makro seperti departemen dan lintas dengan melakukan fungsi manajer secara umum, dan pada level institusi pendidikan adalah yaitu sekolah lebih menekankan pada fungsi planning, organizing, motivating, innovating, controlling. Dan yang terakhir yaitu proses manajemen. Yang pertama yaitu merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, dan yang ketiga memimpin, dan yang keempat mengendalikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.